Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pria-pria yang beriman itu pasti matanya hanya digunakan menatap yang baik saja. Bila yang ditatap itu tak baik, dia akan palingkan pandangannya. Quran surah ke-49 ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua orang yang beriman, la yasra qaumin qaum, jangan gunakan lisanmu untuk berkata yang tidak baik, apalagi mencela orang lain. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan bikin hoax, jangan bergibah. Ya, dari mata, dari mulut, lisan, tangan sampai ujung kaki. Ternyata ketika ini akan disebutkan fungsinya, perilakunya, Allah lebih dulu menyebutkan tentang ini, cahaya imannya. Jadi mata orang beriman ketika digunakan pasti akan menatap yang baik-baik. Lisan orang beriman pasti akan bertutur yang baik-baik. Tangan orang beriman menggenggam yang baik sampai ujung kakinya. Nah, semua kebaikan yang dikerjakan karena petunjuk iman itu yang disebut dengan amal saleh. Jadi kalau ada orang yang ingin masuk dalam pintu syafaat, mendapatkan kunci yang pertama, secara singkat rumusnya adalah ini, la ilaha illallah dengan ikhlas yang ditandai dengan meningkatkan amal soleh dalam kehidupannya. Jadi kalau ada, mohon izin, mohon maaf ya, menu amal soleh yang dibentangkan di Al-Quran atau dalam hadis-hadis Nabi SAW, baik itu misalnya salatkah, infakkah, sedekahkah, interaksi dengan Al-Qurankah, pada hakikatnya Bapak Ibu sekalian, itu adalah wasilah terbaik untuk mendapatkan syafaat kelak. Ya. Jadi kalau Anda bertanya bagaimana cara mendapatkan syafaat dari Nabi SAW, hal yang pertama yang kita lakukan adalah, ayo kumpulkan amal soleh. Buru peluang amal soleh yang masih ada peluang kita dapatkan sepanjang kehidupan Allah berikan kepada kita. Ya, jadi ini kunci yang pertama, seseorang yang ingin mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW khususnya, maka rumus umum yang pertama, sekali lagi saya katakan rumus umum yang pertama, artinya semua orang berpeluang mendapatkannya, ya, adalah mengumpulkan amal soleh dari semua peluang yang dibentangkan kepada kita dalam konteks kehidupan kita pada saat ini. Jadi silahkan Pak, ya, kalau nanti tiba waktu salat, ya kita membacanya bukan sekedar kewajiban, ini peluang saya mendapat syafaat nih. Kalau saya tinggalkan, saya malas-malasan, sekarang Anda merespon sholat dengan malas-malasan. Coba bayangkan kalau di hari kiamat, nanti syafaat yang didapatkan oleh Anda pun juga bersifat malas-malasan. Ya Rasulullah, saya ingin syafaatmu. Ya, malas nanti aja. Kamu tunggu giliran gitu kan. Ya, karena itu ketika disampaikan dalam Al-Quran, semua yang minta itu, yang ingin A, ingin B, ingin berdoa dan sebagainya, itu stimulusnya selalu amal soleh. Silahkan cek Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186. Ya, ketika Allah menyampaikan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, jika hambaku bertanya kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin mendekat kepadaku, ingin berdoa, ingin meminta, ingin memohon, di antara permintaan itu kan kita minta syafaat, minta ampunan dosa, minta pemaafan dari kesalahan. Kata Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan jawab doanya sepanjang dia bermohon. Ya, falyastajibu li wal yu'minu bi. Tapi, nah, yang paling utama kalau doa ingin cepat dikabulkan, ingin cepat aku jawab, ingin cepat aku respon, falyastajibu li. Maka respon seruanku, kata Allah. Wal yu'minu bi, lagi-lagi lakukan dengan iman. Ini, lakukan dengan iman. Jadi ketika Allah meminta kita, ya, menyeru kita lewat salat misalnya, ayo tunaikan salat, ada seruan harta lewat zakat, infak, sedekah, seruan interaksi dengan Al-Quran, itu sesungguhnya peluang tercepat yang mengantarkan kita pada jawaban doa. Dan puncaknya syafaat. Jadi kalau dengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah, ini peluang syafaat nih. Katanya pengen ampunan dosa. Ya, ini peluang kebahagiaan nih. Makanya panggilan salatnya disandingkan dengan kebahagiaan. Bukankah Anda kalau sudah mendapatkan jawaban bahagia? Makanya ketika Anda bertanya, kenapa sih mesti sholat? Ya, hayya 'alas shalah. Ayo sholat, kenapa harus sholat? Jawabannya indah sekali. Allah tidak mengatakan itu kewajiban bagimu. Ini begini, ini begitu. Iya, hukum secara fikih kewajiban. Wajib kita mengerjakan. Kenapa dipaksa wajib? Hayya 'alal falah, supaya kamu bahagia.